Om, di sini ada lapak kecil. Adik, kamu bilang aku tidak boleh berjualan di sini. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Tolong beri kelonggaran, ya? Anda harus segera pindah. Majalah ini bagus. Bagaimana aku baca? Apa nanya kamu menunjukkan ini padaku? Tidak boleh. Di sini benar-benar tidak boleh berjualan. Harus segera. Tidak boleh, harus segera pindah. Adik, kamu. Jangan lewat sana. Urusan di sini aku yang urus. Saudara, aku akan segera pindah. Tapi biarkan aku menelepon minta bantuan. Baiklah. Ada apa? Om di sini berjualan di jalan. Di sini tidak diperbolehkan. Kakak Satpam, biarkan saja dia di sini. Om ini orang baik. Kalau dia berjualan di sini, pekerjaanku bisa hilang. Adik, terima kasih ya. Sama-sama, namaku Meng Meng. Kamu namanya Meng Meng? Meng Meng, Mama, kenapa kamu datang? Ini adalah Om Jiang. Lapaknya diusir orang. Aku mengajaknya ke sini. Namaku Jiang Wanian, maaf merepotkan. Menyusahkan kalian. aku dengar dari anakku, benar-benar harus berterima kasih padamu. Hujan deras begitu, kamu masih mengantar payung untuk anakku. Terima kasih. Jangan sungkan. Mama, apakah ada masalah di rumah? Kakakmu tidak tahu pergi kemana. Mama sudah menelepon seharian. Tidak tahu mereka pergi kemana. Mama, jangan khawatir. Aku akan mencari. Benarkah? Aku pergi. Meng Meng, hati-hati naik sepeda. Tenang saja. Lihat, pergi. Kalian berdua pergi kemana? Cepat telepon Mama. Aku akan menelepon. Kakak Kiji mana? Kakak pergi ke lapangan kuda. Sebentar lagi pulang.
Data direktur ada di sini. Baik. Entah kenapa. Hari ini aku selalu tidak fokus, banyak kesalahan terjadi. Mungkin karena kemarin tidur terlalu malam. Tapi Meng Meng melihat kakak Kiji. Berbicara dengan Mama, aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Apakah mereka menyebutkanku? Kalau saja kakak Kiji akan memberitahuku sendiri. Halo, boleh tanya bagaimana cara ke Kangkang Farm? Anda tinggal jalan lurus dari sini. Jalan lurus ya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik. Telepon Mama. Mama, Cici, kamu dan Meng Meng sekarang di mana? Ada APA? Kamu dan Meng Meng cepat pulang. Rumah tidak ada masalah kan? Jangan tanya banyak dulu. Bawa Meng Meng pulang dengan aman. Baik, aku mengerti. Cepat ya. Kami akan segera pulang. Ada apa? Mama menyuruh kita pulang. Ayo pergi. Lihat, kamu datang saja sudah baik. Bawa banyak hadiah buat apa sih? Sedikit saja. Ayo, silakan duduk. Terima kasih.
Mama Kang. Kali ini aku datang, Meng Meng tahu. Aku adalah ayah kandungnya. Ini terlalu mendadak. Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah ayah kandung Meng Meng? Pertama, aku menyadari. Meng Meng ada bekas luka di tangan kirinya. Itu saat dia berusia 2 bulan. Aku tidak sengaja membakarnya. Maaf, sebenarnya banyak orang yang punya bekas luka di tangan. Bagaimana kamu bisa yakin? Ini adalah bukti ilmiah. Yang bisa membuktikan aku adalah ayah kandungnya. Aku tidak dengar, kamu bawa Meng Meng untuk tes. Suatu hari aku di toko bunga, mengambil seikat rambutnya. Aku serahkan ke ahli untuk dites. Sudah kembali. Paman Jiang. Kenapa kamu datang? Jia ayah kandung Meng Meng. Ibu, kenapa? Bagaimana mungkin dia ayah kandung Meng Meng? Lihat. Tes DNA Meng Meng tidak mungkin salah. Dia benar-benar ayahmu. Meng Meng. Dia benar-benar ayah kandungmu. Meng Meng tidak punya ayah. Meng Meng, bukankah sejak kecil kamu bilang pada kakak, Meng Meng ingin punya ayah? Sekarang ayahmu ada di depanmu. Cepat pergi dan akui dia. Cepat pergi. Meng 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 Meng. Meng Meng. Meng Meng tidak punya ayah. Tidak. Tidak punya ayah. Tidak ada Meng Meng. Meng 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 Meng. Meng Meng tidak. Meng 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 Meng. Meng Meng, dia ayah kandungmu juga. Meng Meng punya ayah yang tidak bertanggung jawab. Tidak menepati janji terhadap anak. Tidak bertanggung jawab terhadap anak. Harus membesarkan anak perempuan. Dia tidak melakukannya.
Meng 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 Meng. Dia ayah kandungmu, ya Meng Meng. Meng Meng, dengarkan. Meng Meng tidak punya ayah kandung. Dia hanya punya paman Jiang. Meng Meng. Meng Meng, saat bersama paman Jiang. Bukankah sangat bahagia? Bukankah kita rukun? Aku hanya ingin terus seperti ini. Penipu, penipu. Meng 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 Meng. Meng 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 meng. Meng Meng. Meng 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 meng. Meng 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 meng. Bagaimana ini? Anak ini tidak bisa mendengar. Ibu, kenapa tiba-tiba muncul ayah? Ya, siapapun tidak akan tahan dengan hal ini. Meng 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 Meng. Terima kasih. Meng Meng, aku tahu kamu tidak bisa mendengar. Apapun yang aku katakan, kamu tidak bisa mendengar. Tidak apa-apa. Biarkan aku mengungkapkan isi hatiku. Meng Meng, jangan biarkan aku hidup dalam penyesalan di kehidupan berikutnya. Hidup dalam penyesalan. Jangan biarkan aku membawa penyesalan yang tersisa di kehidupan ini ke dunia lain. Menghadapi ibumu. Berikan aku kesempatan, aku akan berusaha membuat kamu mendengar. Merasakan cintaku padamu. Tidak peduli kamu menganggapku sebagai paman Jiang atau ayah kandungmu. Meng Meng, kamu selamanya adalah putriku. Meng 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 Meng. Meng 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 meng. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Meng meng. Direktur Cheng Kun datang. Hello, Paman. Tidak ada urusanmu lagi. Baik. Anda adalah direktur, minum teh. Silakan minum, silakan minum. Sejak kecil, aku dan Meng Meng hubungannya paling dekat.
Sejak kecil, jika Meng Meng gagal dalam ujian, dibully, atau tidak enak badan, dia selalu yang pertama memberitahuku. Dan ada hal-hal menarik lainnya, beritahu aku sebanyak mungkin. Meng Meng sejak kecil sering demam tinggi. Dan demamnya selalu lebih dari seminggu. Ibu harus bekerja untuk menghidupi kami, tidak bisa sering merawatnya. Jadi setiap kali aku yang menggendongnya ke dokter. Dia takut disuntik, selalu menangis. Dia juga suka bunga, begitu melihat bunga langsung tersenyum. Bahkan hanya setangkai bunga liar di pinggir jalan. Jadi setelah dewasa, kami saudara-saudara mengumpulkan uang. Meskipun tidak menghasilkan banyak uang, asal dia bahagia. Kami merasa itu layak. Benar, asal dia bahagia dan punya minat, itu sudah cukup. Toko bunga kecilnya berjalan baik. Jika butuh uang, aku bisa memberikannya. Tidak perlu banyak uang. Yang kurang bukan uang, tapi cinta dari ayah dan ibu. Halo, Direktur Liu. Tidak kok. Kemarin aku masih telepon sama Xie Wen. Pak Liu, jangan buru-buru dulu. Aku akan segera kembali. Kakak, ada kabar dari Ajingga? Nggak ada. Kayaknya kita harus lapor polisi aja. Jangan-jangan Xie Wen ketemu orang jahat. Masa sih? Xie Wen sekarang sudah dewasa kok. Mungkin dia pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu kita. Bisa juga HP-nya habis baterai. Makanya kita nggak bisa menghubunginya. Pak Liu, ada kabar dari Xie Wen nggak? Anda lapor polisi. Aku ngerti, oke. Aku akan cari lagi di tempat-tempat yang sering dia datangi. Oh. Aji, kamu cepat cari akun. Kita cari terpisah ya? Oke, cepat. Kewat, SST. Ada APA? Gawat, kakak ada masalah. Ada masalah apa? Xie Wen hilang. Semua tempat yang mungkin sudah dicari, Pak Liu sudah lapor polisi. Kakinya, kakak pergi cari dia, langsung naik kuda keluar. Nggak bisa dihentikan. Kenapa bisa gini? Dia bilang apa lagi? Dia bilang kita juga ikut bantu cari. Kalau gitu kita cepat pergi. Ada apa? Meng Meng, Xie Wen hilang. Kakak sekarang sedang mencari dia kemana-mana. Xie Wen mungkin dalam bahaya sekarang. Kamu tinggal di rumah jaga mama ya. Ada masalah apa? Jaga mama. Xie Wen, Xie Wen.
Kamu pulang tidur. Aku mau lihat kamu. Nggak perlu, Mama sudah baik, Mama nggak apa-apa. Mama, aku ambilkan air minum ya. Meng, mereka terus mengikuti kamu ya? Kasihan orang tua di dunia ini. Mama mau ngomong jujur sama kamu. Nak, waktu nggak bisa ditipu. Waktu berlalu, orang pun jadi tua. Mama nggak tua. Ayahmu juga nggak terkecuali. Dia sendirian, kasihan banget. Mama, aku tidak mau dengar. Anak baik, ayahmu dia orang baik. Dia bisa menemukanmu. Itu keberuntungan kalian berdua, ayah dan anak. Lihatlah betapa perhatiannya dia padamu. Semua yang dia lakukan padamu dulu tidak memuaskan. Setidaknya itu menunjukkan satu hal. Dia benar-benar mencintaimu, dia peduli padamu. Nok, dengarkan nasihat Mama. Jangan menolak ayahmu, oke? Meng. Penipu, penipu, penipu. Nah, jangan sungkan denganku, ayo naik mobil. Pegang ini, tangan yang satu ini. Ya, pegang pegangan ini, duduk dengan mantap, hati-hati, kita pergi. Kasih sayang ayahmu padamu. Sama dalamnya dengan Mama. Hari ini ada dua hal. Pertama,
Jangan kira Meng Meng akan memaafkanmu. Meng Meng hanya memaafkanmu karena Mama baru memaafkanmu. Kedua, Mama kesehatannya tidak terlalu baik. bantu dia. Bisa, tidak masalah. Kamar Meng Meng sudah diatur. Kenapa tidak ada bunga sama sekali? Mati suri? Bagaimana kalau aku suruh orang? Tidak perlu, tidak perlu, biar aku sendiri. Kakak, makanlah sesuatu. Aku tidak nafsu makan. Aji, jangan minum. Kalian berdua sudah membantu mencari? Sudah, kami juga belum makan. Makan saja seharian. Aku. Kakak, makanlah sesuatu. Aji, maaf ya. Parasangku agak kakao. Akuan, kakak Aji, Akuan Jamana? Ayah Meng Meng menyuruh orang di Departemen Monitoring Telekomunikasi menemukan petunjuk. Lihat koordinat ini. Ini tempat terakhir sinyal ponsel Si Wen menghilang. Sial, area ini adalah daerah terpencil yang belum dikembangkan. Kenapa Si Wen bisa sampai ke sini? Akun, telepon Liu Ketua. Aji, ayo kita bersiap-siap, kita akan segera berangkat. Baik. Hei Tai. Aku ada di bukit sebelah sana. Aku menemukan ponsel Xiao Wen. Kak, jangan-jangan Xiao Wen sudah. Aji, jangan ngomong sembarangan. Kak, jangan panik dulu. Menemukan ponselnya hanya membuktikan dia pernah ke sini, tidak ada yang aneh. Kalau kita tidak menemukan orangnya, berarti dia sudah pergi. Kalau dia sudah pergi, berarti dia aman. Tapi kenapa Xiao Wen datang ke sini? Sekarang dia akan pergi kemana? Aku pernah membawa Xiao Wen ke sini sekali. Tapi kalau dia diselamatkan oleh penduduk sekitar, seharusnya mereka sudah menghubungi kita. Ya, benar. Sudahlah, Akuan, Aji. Ayo kita cari lagi dengan cepat. Ayo, kita pergi. Kak, lihat, Meng Meng bilang. Meng Meng bilang Si Wen ada di rumah kaca. Ayo, cepat kembali. Kamu kemana saja selama ini? Kami hampir mati khawatir. Siapa yang mengantarmu pulang? Aku juga tidak tahu. Setelah aku bangun, aku sudah di sini.
Ayo. Meng khawatir. Jadi dia datang ke sini untuk melihat kakak. Begitu masuk, aku langsung melihat kakak berbaring di sini. Jadi aku memasak bubur dan mengirim pesan ke kakak. Ini sangat aneh. Siapa yang menyelamatkan si Wen dan membawanya ke sini? Pasti orang yang mengenal tempat ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Bagaimanapun juga, yang penting dia bisa kembali dengan selamat, itu yang terbaik. Xia Wen, apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak enak? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lagi? Tidak perlu, aku sudah hampir sembuh. Aku harus berterima kasih kepada Meng Meng yang merawatku. Terima kasih ya, Meng Meng. Kalau suatu hari nanti aku tidak bisa bangun lagi, tolong janji padaku, temani aku di sisiku. Cerita tentang si cantik, ya? Jangan ngomong yang tidak-tidak, kamu sekarang sudah cantik. Meng Meng sudah sampai. Silakan. Baik, terima kasih. Biarkan aku yang urus. Terima kasih. Direktur Meng Meng sudah datang. Meng. Paman, salam kenal. Halo. Meng, ini kedua asisten rumah tanggaku. Mereka akan merawatmu. Bawa Meng lihat kamarnya. Meng naik ke atas. Lihat kamarmu. Ayo naik. Meng, lewat sini. Caheng Kun, cepat ikuti dia. Cepat pergi, buruan.
Dengar dulu. Meng, aku tahu kamu sedih. Waktu itu kakakmu salah paham. Tapi jangan pegani. Jangan menyerah begitu saja. Kami semua ikut sakit hati. Kenapa semua bisa percaya padaku? Hanya dia yang tidak. Kalau kamu percaya aku enggak? Tunang, aku pasti akan bawa dia kembali. Biar dia tahu dia sudah salah menuduhmu. Apa aku orang yang merepotkan? Masa sih? Ayo pulang. Kak, kenapa setelah dewasa semua berubah? Kakak mulai menjauhiku. Kakak ketiga juga jarang pulang. Jangan mikir aneh-aneh. Aku janji kali ini pasti akan membuat kakak minta maaf padamu. Dengar ya, ayo pergi. Enam tahun SD. Setiap hari mama yang sisir rambutmu. Dulu, suka banget gaya kepang 8 untai. Meski telat sekolah tetap dipaksakan. Meng, masih ingat kursi kecil ini? Ini karya kakakmu khusus untukmu. Mary. Kalau nanti kupukul. Jangan dandanan norak begini. Dengan penampilan polosmu sekarang. Nanti kakakmu pulang pasti senang sekali. Kakak nggak mau lihat aku. Gadis bodoh tidak akan melakukannya. Kalian berempat meskipun bukan saudara kandung. Perasaan yang dalam itu tidak bisa dihapus oleh apapun. Jangan terlalu banyak berpikir. Kakakmu akan selalu menjadi kakakmu. Kondisi kakak Meng baik-baik saja. Kalau kamu sibuk, tidak perlu buru-buru datang. Aku akan merawatnya dengan baik. Begitu saja. Hammond.
Meng Meng akhir-akhir ini selalu murung. Apakah aku sebagai ayahnya melakukan kesalahan? Tolong bantu aku untuk menasihatinya. Paman, jangan khawatir. Meng Meng mungkin hanya memiliki sedikit emosi. Mungkin karena baru pindah ke lingkungan baru. Dia belum terbiasa, tapi akan baik-baik saja. Sebenarnya, aku ingin mencari ahli untuk melihat telinganya. Ada apa? Dalam kondisinya sekarang, sangat sulit untuk bekerja sama dengan perawatan. Benar. Apakah emosi Meng Meng masih buruk? Meskipun dia makan sedikit di sini. Tapi setelah pulang, dia tidak mau makan lagi. Sepanjang hari bersembunyi di kamar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah, membuatnya tidak senang. Anak itu karena menyukai seseorang. Punya pacar. Yang disukai Meng Meng adalah kakak Kiji yang tumbuh bersamanya. Itu bagus. Tapi Kiji menganggap Meng Meng seperti adik kandungnya sendiri. Merawatnya dengan sangat baik. Sekarang Kiji punya pacar. Aku mengerti. Aku mengerti. Perasaan cinta antara pria dan wanita sulit dipahami. Ya, Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter di seluruh dunia. Hanya satu. Dia punya cara untuk menyembuhkan telinga Meng Meng. maksudmu, suatu hari dia bisa mendengar. Bisa berbicara. Ya, ada kesempatan. Itu benar-benar kabar baik, sangat bagus. Aku berhutang banyak pada anak ini. Apapun yang harus aku bayar. Asal telinganya bisa sembuh. Aku rela. Dia sedang dalam suasana hati seperti ini. Saya khawatir tidak bisa mengikuti perawatan. Kamu tenang, keluarga kami pasti mendukung. Baik, tolong ya. Kiji, tolong lihat apakah ini lurus. Agak miring sedikit. Kamu belakang, baru saya lihat. Baik, Bagaimana? sudah lurus. Saya yang akan melakukannya. Bagaimana? Dua foto ini sangat cantik, taruh di sini saja. Ayo, taruh bunga di sini. Bagaimana? Cantik kan? Foto ini taruh di sini saja. Baik, ayo. Ini taruh di mana? Sekarang pagar sudah diperbaiki, Ibu. Hari ini saya melihat Ibu. Sepanjang hari terlihat gelisah. Tidak ada masalah kan? Saya tidak apa-apa. Hari ini ayah Meng Meng datang. Ibu, Meng Meng tidak apa-apa kan?
Oh ya, Meng Meng bilang. Dia sudah meminta ahli untuk memeriksa Meng Meng. Katanya Meng Meng mungkin bisa pulih pendengarannya. Dan bisa berbicara seperti orang normal. Benarkah? Ibu, itu bagus sekali. Kapan Meng Meng bisa mulai menerima perawatan? Sayangnya anak ini menolak perawatan. Ibu, selama ini adik Meng Meng tidak bahagia karena saya. Beberapa hari lalu saya salah paham padanya. Dia terus marah pada saya. Saya sudah menelepon beberapa kali, dia tidak mau menerima. Saya juga cukup khawatir dengan Meng Meng. Ibu, tapi Akun bilang pada saya. Katanya Meng Meng di tempat ayahnya. Semuanya baik-baik saja. Dia hanya tidak mau bertemu dengan saya. Cici. Kamu juga tahu perasaan Meng Meng padamu. Hanya sebatas kasih sayang saudara. Tapi jika suatu hari Meng Meng benar-benar bisa mendengar suara dunia luar, bisa berbicara, dan bisa hidup seperti orang normal, ini kebahagiaannya untuk sisa hidupnya. Ya, Bu. Bu, apa yang harus kita lakukan supaya Meng Meng mau menerima perawatan? Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Karena Meng Meng dari kecil, dia paling nurut sama kakak Kiji. Aku mengerti, Bu. Ibu, tenang saja. Semuanya sudah aku atur di rumah sakit. Baik. Paman Xiang. Halo, Meng Meng. Terima kasih, Ayah. jangan seperti ini. Meng Meng, kamu tahu kan ayah? Kamu harus kooperatif dalam perawatan. Paman, kita harus pergi. Pergi, dengarkan kata dokter. Paman, Ibu, tenang saja. Aku akan merawat adik Meng Meng dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Ayo, Manis. Dokter, lihat. Hati-hati di jalan. Bagaimana, Meng Meng? Apa kamu baik-baik saja?
Halo, Xia Wen, kamu sudah tidur? belum? Bagaimana hari ini? Baik, hari ini hanya cek kesehatan. Melihat indikator tubuhnya. Kamu telepon aku, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Meng Meng hari ini lelah. Sudah tidur. Aku mengerti. Kapan operasinya? Sekarang belum tahu, lihat hasil cek kesehatannya dulu. Setelah keluar, kalau tidak ada masalah, baru bisa operasi. Xia Wen, kamu baik-baik saja hari ini? Aku baik-baik saja. Aku sudah mulai rajin melukis. Dan aku menemukan bahwa melukis bisa membuat perasaanku menjadi sangat tenang. Xia Wen, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kiji, kamu lelah seharian, lebih baik istirahat dulu. Xia Wen, besok kalau aku tidak bisa, aku akan meneleponmu, aku akan mengirim pesan. Ya, aku tahu. Selamat malam, Kiji. Selamat malam. 都2个小时了，你快弄好了。自己跟我回去，免得他们担心。陪我聊聊天吗？ 昨天你在学校门口，都等不到他。Meng Meng, tadi kamu lari kemana? Aku pergi lari. Dokter menyuruhku untuk lebih banyak berolahraga. Pergi lari. Lari itu bagus. Dokter bilang kamu sekarang harus lebih banyak berolahraga. Aku membuat kakak khawatir. Tidak, kakak hanya khawatir. Takut Meng Meng hilang sendirian. Xia Wen, Meng Meng baik-baik saja. Dia pergi lari sendirian. Kamu tenang saja.
Xiaowen, kamu baik-baik saja? Xiaowen, yang harus minta maaf adalah aku. Sebelumnya aku tidak tahu Meng Meng pernah mencarimu. Sebenarnya, Xiaowen orangnya baik. Dia juga cukup sulit. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia sendirian tanpa tempat bergantung. Kita harus lebih banyak membantunya. Kamu kemana saja 2 hari ini? Kami hampir mati khawatir. Sekarang kamu masih ada yang tidak nyaman? Tidak, aku sudah hampir sembuh. Meng Meng, tadi aku ke toko bunga untuk menjemputmu. Melihat toko bunga mati lampu, aku pikir kamu pasti sudah pulang. Tidak kehujanan kan? Kamu sudah besar, jangan membuat kakakmu khawatir lagi. Tidak apa-apa, Bu. Kakak tidak ingin melihatku. Bodoh, tidak mungkin. Kalian berempat memang bukan saudara kandung. Tapi kalian tumbuh bersama sejak kecil. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Kakakmu itu akan selalu menjadi kakakmu. Meng Meng. Meng Meng, besok pagi kamu akan menjalani operasi. Dokter bilang harus puasa selama 6 jam. Makan sedikit saja. Setelah operasi, apakah aku benar-benar bisa mendengar suara? Meng Meng, kemarin dokter bilang padaku, asal kamu bekerja sama dengan pengobatan, kamu akan segera bisa mendengar suara. Seperti apa rasanya suara itu? Meng Meng, suara itu ada banyak jenis. Seperti suara alam, ada berbagai macam suara. Seperti hujan, petir, angin, dan suara air. Dan masih banyak lagi musik yang indah. Setiap orang memiliki suara yang berbeda. Meng Meng, jika kamu bisa bicara, apa yang paling ingin kamu katakan? Paling ingin mendengar suara kakak. Dan juga mama. Kakak, Meng Meng bisa mendengar suara sekarang. Ingin berbicara dengan kakak. Berbicara sebentar. Meng Meng, apakah kamu bisa memberitahu kakak sekarang? Kalau sudah selesai, istirahatlah lebih awal.
Besok harus dalam kondisi yang baik. Apakah mereka semua akan datang besok? Tentu saja akan datang. Mama dan juga Papa Meng Meng. Aku Naji, mereka semua akan datang. Apakah kakak perempuan akan datang? Kakak perempuan. Tidak, bagaimana mungkin dia datang? Aku akan tidur dulu. Makan sedikit, besok baru ada tenaga. Keluarga pasien Kang Meng Meng. Silakan datang untuk menandatangani persetujuan PRA operasi. Kamu yang menandatangani. Mama Kang, kamu yang menandatangani. Atau kamu yang menandatangani. Mama, Paman. Kalian berdua menandatangani bersama, ya. Baik, kamu duluan. Kamu yang menandatangani. Meng Meng, Meng Meng. Bagaimana? Tidak apa-apa. Meng Meng. Tenang saja, semua indikatornya baik. Tingkat keberhasilan operasi sangat tinggi. Kalau begitu, saya percaya padamu, dokter. Terima kasih, dokter. Meng Meng, semangat. Semangat. Meng Meng. Meng Meng, semangat. Dokter, bagaimana? Tenang, operasinya sangat sukses. Bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama, Bos John. Kami akan menggunakan teknologi terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Dokter, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Jangan sungkan. Kami akan menggunakan teknologi terbaik untuk merawat putri Anda. Baik, Anda bisa tenang. Terima kasih. Sama-sama. Operasi Meng Meng sangat sukses. Anda bisa tenang. Sudah lelah seharian. Bagaimana kalau Anda dan ayah pulang dulu? Sini saya yang akan merawat Meng. Tidak perlu, saya akan tetap di sini menemani Meng Meng. Ibu, pulang saja, di sini ada kami. Benar, ada kami. Ya, Ibu Kang, mereka benar. Kita menunggu di sini tidak ada gunanya. Meng Meng juga butuh waktu untuk pulih. Akan ada yang memberitahu kita. Kita pulang dan istirahat. Saya akan mengantar Anda. Terima kasih. ayo ibu. Mari, Pelen. saya akan mengantar Anda pulang. Terima kasih. Meng. Kamu sudah bangun. Telinga sakit. Tidak apa-apa, itu normal.
Obat bius sudah habis, jadi akan sedikit sakit. Lambat laun akan membaik. Meng, dokter bilang sekarang agak sakit. Itu normal, besok tidak akan sakit lagi. Meng, sekarang telingamu bisa mendengar? Tidak bisa. Telinga berdenging dan pusing. Adikku bilang, dia masih merasa telinganya berdenging sangat keras. Dan juga masih sedikit pusing. Ini tidak masalah, karena implan koklea belum diaktifkan. Jadi sementara akan ada sedikit telinga berdenging. Tidak masalah. Meng, sekarang kamu tidak bisa mendengar itu normal. 2 hari lagi akan membaik. Dokter, kapan implan koklea adikku bisa diaktifkan? Untuk bisa mendengar? Biasanya, dia butuh sekitar seminggu. Untuk memulihkan pendengaran. Dan sebulan lagi. Untuk melakukan pemeriksaan, tujuannya agar dia Meng, aku mau beli sesuatu. Kamu tunggu di mobil dulu ya. Meng, hari ini, untuk merayakan keberhasilan operasimu. Kakak akan memberimu hadiah. Apa itu? Suara alam. Aku sekarang tidak bisa mendengar. Tidak apa-apa kalau tidak bisa mendengar. Kamu coba rasakan dulu. Aku tahu perangkatmu belum dinyalakan. Tapi begitu kamu menyalakannya, kamu akan bisa mendengar dunia yang penuh suara. Mungkin kamu akan sedikit tidak terbiasa tapi jangan takut. Ada kakak di sini jangan takut. Pak, ini sup tulang yang Anda pesan. Terima kasih. Sup ini ada bawang dan jahe ya. Adikku baru saja operasi. Dokter bilang tidak boleh makan bawang dan jahe, bisa tolong mas buatkan kami 1 porsi lagi. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Meng, kenapa kamu bangun? Ada apa? Sup yang dia buat ada bawang dan jahe. Meng baru saja operasi. Makan itu tidak baik untuk pemulihan luka. Aku minta mereka buatkan lagi. Kakak terlalu baik sama Meng. Aku terlalu egois. Meng, kamu sekarang jangan memikirkan apa-apa. Yang paling penting adalah bahagia. Pulihkan tubuhmu secepatnya yang paling penting. Mengerti kong?
Meng-Meng, kamu kenapa? Kamu dan kakak bagaimana? Tidak ada apa-apa, seperti biasa. Aku tahu kamu mencintai kakak. Asal kakak bahagia, aku bisa melepaskan segalanya. Sakit sekali. Jangan pukul aku, jangan pukul hati. Meng-Meng. Meng-Meng, kenapa? Meng-Meng, besok perangkat pendengaranmu akan dinyalakan. Nanti Meng-Meng bisa mendengar suara. Kamu seharusnya senang. Oh ya, besok Mama Kunahi dan Papa Meng-Meng, mereka semua akan datang. Nanti kalau mereka melihat Meng-Meng sedih seperti ini, mereka pasti akan khawatir lagi padamu. Kalau kamu tidak bahagia, bagaimana aku bisa bahagia? Tidak kok. Kakak sangat bahagia. Hari ini kakak ketiga sudah bilang padaku. Kakak tidak. Sakit sekali. Tersenyumlah. Kamu harus bahagia. Tersenyumlah. Baiklah, sekarang kita akan memeriksamu, oke? Kita akan melakukan tes pendengaran, lihat ya. Oak? Baik, sekarang kita mulai. Baik, dengar dulu yang kiri. Jangan bergerak-gerak di depan saya. Bagus. Ayah, aku sayang kamu. Terima kasih, aku suka. Paman. Tanda tangan di sini ya. Nanti saya yang urus.
Foto ini diambil saat kamu bulan purnama. Awalnya kami ingin bertiga mengambil foto keluarga. Tapi ibumu sakit dan tidak bisa bangun. Jadi saya hanya bisa memelukmu sendirian. Dulu saya tidak bisa membayangkan seperti apa kamu akan tumbuh. Seperti saya atau seperti ibumu. Jadi saya meminta seseorang untuk menggambar banyak bayangan tentangmu. Ini adalah foto yang saya ambil diam-diam saat melihatmu di toko bunga. Setelah saya melihatmu, saya langsung tahu kamu adalah putri saya. Kamu adalah putri Jiang Wannian. Terima kasih, Ayah. Meng Meng bisa mendengar suara, oke? Oke, Kalau suatu hari nanti, Meng Meng bisa mendengar suara dunia ini. Sekarang kamu bisa bilang pada kakak. Kakak dengar. Kakak, waktu kita terbatas. Jadi kita tidak boleh hidup untuk orang lain. Biarkan pemikiran orang lain. Suara hati sendiri. Yang paling penting, kamu harus menghargai hati dan intuisimu. Karena hanya hatimu dan intuisimu yang paling tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kakak, kamu selalu hidup untukku. Dan juga untuk Mama. Meng Meng, apa yang kamu ingin kakak janjikan padamu? Janji pada Meng Meng untuk hidup dengan baik. Pasti bahagia. Kamu bahagia adalah kebahagiaan terbesar Meng Meng. Kakak janji padamu.